Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Gema Hidayah. Seorang anak merupakan titipan dari Allah Ta'ala kepada keluarganya. Hal ini menjadi anugerah yang sangat besar untuk keluarga tersebut, karena tidak semuanya mendapatkan kesempatan hidup. Seorang ibu pun akan melindungi anaknya dengan penuh kasih sayang saat dia masih dalam kandungan. Kesulitan dalam mengandung pun ia rasakan. Namun setiap ibu mempunyai rasa kasih sayang yang besar dan mengalahkan beratnya mengandung. Maka saat melahirkan pun, sang ibu akan mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan sang anak ke dunia. Namun tidak sedikit juga wanita yang dengan tega menggugurkan bayinya. Hal tersebut sungguhlah keji. Mereka menggugurkan calon anak yang merupakan darah daging mereka sendiri. Hal ini dilakukan kebanyakan dengan alasan untuk menutupi rasa malunya sendiri, karena kehamilannya hasil daripada perbuatan zina. Bahkan ada kisah nyata yang menceritakan tentang seorang kekasih yang melakukan aborsi dan mendapatkan pembalasan atas perbuatannya. Lalu bagaimana kisah selengkapnya sahabat beriman? Dan bagaimana hukum Islam mengenai aborsi ini? Serta bagaimanakah hukuman bagi orang-orang yang melakukan aborsi? Tonton video ini hingga akhir agar kamu dapat memahami secara utuh dan tidak tersesat. Berikut kisah nyata pembalasan bayi yang digugurkan. Dihantui roh anak yang diaborsi. Setiap pasangan yang sudah menikah pasti menunggu kehadiran seorang anak dalam keluarganya. Hal tersebut dikarenakan seorang anak bisa menambah kebahagiaan dalam keluarga mereka. Mereka pun memberikan warna baru dan rezeki baru dalam keluarga. Hal ini sahabat beriman merupakan tanggung jawab orang tua untuk membesarkan dan mendidik anaknya untuk menjadi soleh ataupun solehah. Seorang ibu menjadi seseorang yang mempunyai perjuangan besar dalam melahirkan anaknya, dan nyawa menjadi taruhan untuk melahirkan anaknya ke dunia. Kasih sayangnya tidak akan putus kepada anaknya selama hidupnya. Mereka akan menjaga anaknya dalam keadaan apapun dan selalu ingin anaknya merasakan kebahagiaan. Namun ternyata tidak sedikit pada zaman sekarang wanita yang memilih menggugurkan kandungan mereka. Banyak orang melakukan hal tersebut dengan alasan menutupi rasa malu, karena kandungannya merupakan hasil perbuatan zina. Ada kisah nyata pasangan yang melakukan aborsi dan mendapatkan balasan langsung dari dunia nyata. Berawal dari pasangan muda yang menjalin kasih tapi belum menikah. Mereka melakukan perbuatan zina. Awalnya sahabat beriman, semua biasa saja, tidak ada masalah yang berarti. Pada suatu ketika, sang wanita mulai menginginkan makan mangga muda dan menunjukkan ciri-ciri sebagai wanita yang ngidam. Sang lelaki menyadari hal tersebut dan memberikannya alat tes kehamilan dan menyuruh sang wanita memakai alat itu dan suruh menunjukkan hasilnya. Betapa kagetnya mereka berdua karena hasil dari tes itu adalah positif. Mereka berdua kebingungan karena belum menikah, tetapi hasil dari perbuatannya telah membuat sang wanita hamil. Kedua orang tua mereka pun belum menyetujui hubungan mereka untuk menikah. Akhirnya, hasutan setan pun masuk ke dalam hati dan pikiran mereka. Pasangan ini pun memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Keesokan harinya, mereka datang ke tempat untuk menggugurkan kandungannya. Dengan tersiksa dan berat hatinya, hal tersebut pun dilakukan dan berhasil. Mereka dititipkan pesan oleh orang yang membantu menggugurkan bayi bahwa sang jabang bayi yang belum sempurna tersebut harus dikubur dengan layak. Namun dalam perjalanan pulang, jasad dari sang bayi pun jatuh di jalan dan menghilang. Akhirnya, sang wanita pun menyesal dan dihantui rasa bersalah. Dua tahun kemudian sahabat beriman, pasangan ini pun menikah dan dikaruniai seorang anak lelaki. Anaknya merupakan anak yang penurut dan sangat baik. Dia pun bekerja keras dalam membantu orang tuanya. Namun suatu ketika, dia pun menjadi jahat dan bersikap kasar terhadap kedua orang tuanya. Lihat hal aneh tersebut sahabat beriman, kedua orang tuanya pun memanggil ustadz untuk meruqyah sang anak. Sang anak ternyata dirasuki oleh roh sang bayi yang digugurkan 2 tahun yang lalu, yakni dari sang anak dari kedua pasangan yang dilahirkan dan dibiarkan hidup di dunia. Mengetahui hal tersebut, kedua orang ini pun merasa bersalah dan sangatlah sedih. Akhirnya dengan bantuan sang ustadz, roh jahat itu pun dibuang dari tubuh sang anak. Sungguh mengerikan bukan sahabat beriman?
Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya agar kita tetap bertebar siar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kisah bayi aborsi yang bertemu orang tuanya saat dewasa. Beberapa wanita berani untuk melakukan pengguguran kandungan karena tidak dapat menahan malu kandungannya dari hasil perbuatan zina. Banyak kasus tentang pengguguran yang menguburkan bayinya dengan layak. Namun seorang wanita yang telah menggugurkan bayinya tersebut tidak menguburkan bayinya. Ia hanya memasukkan bayi tersebut ke dalam ember yang berisikan garam di belakang rumah sakit dengan harapan akan membuat bayinya meninggal secara perlahan. Namun takdir berkata lain. Dua orang perawat menemukan sang bayi dan langsung merawatnya. Masa kritis pun dilewati oleh sang bayi itu. Dari kejang dan demam tinggi dirasakan olehnya. Karena dengan izin Allah Ta'ala, bayi tersebut pun terselamatkan nyawanya dan bisa tumbuh seperti anak-anak yang lainnya. Sang bayi sudah mulai dewasa. Karena tidak mengetahui siapa orang tuanya, dia pun menetap di rumah orang yang mengadopsinya itu. Setelah dewasa, ia pun diberitahu oleh orang tuanya bahwa ia bukan anak kandung mereka dan memberitahu hal yang sebenarnya. Hal tersebut, sahabat beriman, membuatnya menjadi depresi dan menjadikannya seorang pemabuk dan pemakai narkoba. Hidupnya berantakan karena tahu hal tersebut. Namun sang anak akhirnya mendapatkan informasi siapa orang tua kandungnya. Ia pun memberanikan diri untuk menghubungi ibu kandungnya yang saat itu menggugurkan kandungannya. Hal ini membuat sang ibu terkaget-kaget. Sang anak pun menginginkan bertemu, namun ibunya belum siap secara mental. Akhirnya sang anak pun tepat menginjak usia 30 tahunnya. Mereka berdua pun berjumpa. Tidak ada rasa dendam, sang anak pun memaafkan ibunya akan masa lalu yang dilakukannya. Hukum aborsi dalam Islam. Menggugurkan kandungan, sahabat beriman, merupakan hal yang sangat menyakitkan bagi seorang wanita karena hal ini sangat menyiksa secara fisik dan mentalnya, dan sama saja seperti membunuh seorang manusia yang merupakan darah dagingnya sendiri. Setelah melakukan hal itu, hanya akan tersisa penyesalan dan rasa bersalah yang amat dalam. Dalam Islam sendiri, melakukan aborsi dengan alasan menutupi aib karena perbuatan zina sangatlah dilarang. Hal ini pun disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dalam ceramahnya. Jika dalam kesehatan tidak mengganggu nyawa anak dan ibunya, maka haram melakukan aborsi. Jika dilakukan, maka sama aja membunuh orang. Hati-hati, jangan macam-macam dengan aborsi. Dosa yang teramat besar akan menimpa para pelakunya. Hal ini bisa juga menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Sungguh azab Allah dan siksaan api neraka sangatlah pedih untuk umat manusia. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu juga. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar. Quran Surat Al-Isra ayat 31. Melakukan aborsi, sahabat beriman, sama aja kamu membunuh seorang manusia. Hal tersebut merupakan salah satu dosa yang besar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka dengan hal tersebut. Neraka jahanam akan menjadi tempat bagi orang-orang yang berani membunuh sesama manusia. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Barang siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Sungguh sangat besar dosa orang yang melakukan aborsi. Oleh karena itu, sahabat beriman, janganlah melakukan hal itu dengan alasan untuk menutupi aib dan perbuatan zina yang dilakukan. Karena azab Allah sangatlah pedih, dan neraka akan menjadi tempat untuk menyiksa kalian secara abadi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimanakah sahabat beriman? Sudahkah kalian semakin paham sekarang? Semoga informasi ini bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak. Dan jika tayangan ini bermanfaat, maka share ke yang lain, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.